Oke, selamat datang di presentation Montek yang ke-101. Di sini gue bakal share tools-tools CSP apa yang bakal yang biasa gue sering pakai ya. Gitu. Nah, ini thumbnailnya cari ribut ya. Gitu. Tapi enggak. Sebenarnya CSP sama Photoshop itu dua-duanya industri level kok ya. Jadi kalau sukanya Photoshop ya bebas aja ya. Tuh, kalau sukanya CSP juga nggak apa-apa gitu. Karena ini dua software yang proper. Tapi kalau gua suruh pilih CSP yang terbaik ya gitu. Karena C-nya itu cheat gitu. Nah, di sini gue bakal bagiin eh, tools-tools apa yang biasa gue pakai. Dari ini dulu ya, yang kelihatan di depan dulu. Ini apa ya? Tool property itu di sini ya, di window tool property. Ini kalau lo ganti ganti apa? Ganti toolsnya, dia bakal berubah tuh ya. Jadi ini tempat ngediting ininya tuh ya. Kalau brush dia bakal begini, kalau dia eraser tuh ya, dia bakal lain-lain lagi gitu. Dan ini bisa di custom ya, tuh bisa di custom sesuka hati gitu. Tapi sih gue nggak pernah custom ya, karena udah nggak terlalu perlu sih gitu. Terus ini brush size biasa ada orang yang suka pakai shortcut gitu eh untuk digede kecilin gitu ya. Tapi gue sih lebih suka pilih gini aja ya gitu. Terus ini brush, sebagian besar ini brush sisaan Photoshop dulu ya gitu. Gue pindahin ke sini. Tapi biasanya kalau gue butuh apa-apa, gue mau bikin beras ombak, nah udah gue bakal buka di sini, terus gue cari di sini deh, ya di Clip Studio Asset. Wah, loadingnya lama ya. Nah, Clip Studio Asset terus gue bakal cari brush yang gue butuhkan, ya. Nah, misalnya gue pengen bikin, pokoknya depannya tuh brush dulu atau belakangnya gitu. Terus water gitu misalnya. Nah, terus gue langsung pilih yang populer gitu. Nah udah jadi sejak pakai CSP gue nggak pernah kesulitan lagi soal cari brush gitu ya. Nggak seperti Photoshop tuh. Photoshop banyak yang jual apa ABR-nya kan gitu untuk dipakai gitu. Tapi sekarang cari aset mah di sini aja gitu ya. Nah kalau di sini nggak ketemu baru Photoshop. Tapi so far sih ketemu-ketemu aja ya gitu. Karena brushnya Photoshop, brushnya CSP enak gitu ya. Bisa kayak gini tuh ya. Cuy, apa tuh bisa bisa langsung gambar gini kan. Tapi kalau di Photoshop nggak tahu Photoshop yang sekarang ya. Photoshop kayaknya nggak bisa ya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Berasnya tuh langsung gitu, langsung gambar plak 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 gitu kan. Nah, terus ini brush. Brush ini sisaan dari lazy brush zaman gue pakai Photoshop tuh ya. Terus ya ini. Tapi gue kalau gambar biasa tuh kalau gambar karakter cuma pakai sketch mechanical pencil. Habis itu line art. Line art ini juga dari CSP itu ya, CSP Asset. Terus Gpen ini default. Habis itu sketch. Nah ini brush sisaan Photoshop nih, tapi gue nggak tahu apa ya ininya. Filenya udah hilang gitu. Nah, tapi mah ini default brush sih sebenarnya ya. Tuh ya, brush kayak gini. Nah temen gue ada yang suka hobi ngulik-ngulik brush gitu ya. Gue sih pada titik ini nggak terlalu peduli sama brush ya gitu. Orang pakainya ini aja gitu ya. Pakainya ini aja kok. Nah, terus nanti cara ngeditnya, ngedit tuh bisa di sini tuh ya. Nah, gue sendiri sampai sekarang juga nggak tahu ya cara ngedit di sini. Kalau Photoshop gue tahu ngeditnya gimana ya gitu, kayak gitu. Karena nggak ada kebutuhannya juga sih ya, gitu. Nah, terus kalau apa lagi ya? Nah ini color palette ya, color set. Ada orang yang seneng color history juga ya. Gue sih nggak suka ya color history, karena susah milihnya yang mana gitu kan. Nah, color history gue hampir nggak pernah pakai. Tapi temen-temen gue banyak yang pakai ya. Terus ini gue udah siapin ini kumpul-kumpul banyak ya dari 2020 kayaknya ya. Kumpul-kumpul. Jadi sekarang tuh gue kalau pilih apa hitam putih apa hitam putih sama abu-abu 5% udah dari sini aja. Dan kalau mau nge-shading kan gue bakal selalu pakai warna ini kan. Nih warna ini nih. Nah,
kalau mau shading multiply gitu. Jadi gue nggak perlu nyari gambar terus ini. Jadi gue tinggal ngambil aja terus merah merah biasa gue kalau mau coret-coret di sini kan pakai merah mentok ya gitu kan. Nah terus sisanya hijau kalau mau bikin green screen. Ini kalau mau bikin, aduh, ketukar lagi. Ini kalau mau bikin mulut, terus, nah udah. Ini skin, terus kalau mau apa add glow orange sama kuning gue pakai ini biasanya. Udah sih gue nggak pernah pakai ya. Oke, setelah saya pikir-pikir, hapus aja semua ya. Gue cuma pakai segini aja. Ini buat kulit, terus ini buat cahaya oranye sama kuning. Ini buat feel like biru gitu ya. Nah, terus kalau gue misalnya, gue ada ini nih, ada lingkaran misalnya. Lingkaran abu gitu. Terus gue mau kasih feel like kan. Ini gue bakal clipping gitu. Kalau di clipping apa ya di Ibis ya? Kalau ini kan Alpalog ya di lock ini kan. Nah ini gue clipping terus gue pilih salah satu dari biru ini. Terus udah deh apa? Pakai soft brush nih. Nah misalnya gue nggak suka nih starternya biru gitu kan. Nah jadi nanti gue bikin hue saturation gini terus digeser aja sampai ini dia yang papa cari nih gitu kan. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau soal milih warna ya. Di digital tuh milih warna beneran geser-geser aja bang, gitu ya. Tuh, ya. Jadi starternya biru, nanti tinggal ganti hue-nya. Terus kalau masih belum dapat ngatur saturation-nya gitu. Literally geser-geser saja gitu ya. Dan sampai dapat warna yang yang papa mau tiga gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kontrol opacity-nya lagi. Nah, udah kayak gitu deh. Cari warna ya, gitu. Nah, misalnya gue mau highlight dia kena cahaya matahari. Nah, aku bakal start dari orange, terus add glow. Nah, terus ini. Nah, kalau ya, kuning, kuning juga kadang tuh ya. Nah, ini aja sih ya, gitu. Nah, udah sisanya Terminator, Terminator. Nah, saya gue pakai shadow ini misalnya. Terminator dari sini. Nah, nah udah kan, udah tiga warna aja udah jadi. Nah, udah ngebentuk kan tuh ya. Terus eh ini color palette. Habis itu color wheel. Color wheel sebenarnya ada dua varian ya. Ada yang kotak sama yang ini. Defaultnya sih kotak ya. Tapi begitu gue temen gue segitiga tetap keren juga ya gitu. Jadi gue sekarang milihnya yang segitiga gitu. Jadi kalau segitiga tuh ini ini bagiannya si siapa ya namanya? Ini value ya. Kalau pakai nah ini kontrol O ya. Value nih ngontrol yang ini nih. Habis itu kiri kanan nih ngontrol yang namanya saturations ya. Nah, saturations. Nah, habis itu ya udah ini spektrum tuh ya. Makin dia ke sini gitu. Bedanya kalau ini kan dia spektrumnya tuh ke satu titik kan, ke saturation mentok. Kalau kotak dia spektrumnya ini ya. Tuh. Jadi hue berapa, saturation berapa tuh ya, XY gitu ya. Nah, kalau yang segitiga dia lebih disimplify tuh ya. Jadi menuju ke tapi sebenarnya sama aja sih gitu. Nah, yang satu dia ke satu titik nih, ke apa mentok gitu. Kalau yang segitiga dia ke ini tuh kayak gini. Nah, terus yang di sininya color wheel untuk milih warna. Nah, di sini nanti ada color theory kan. Complementer berarti kalau ininya oranye, di sininya ini dulu. Nah, ini buat ini color wheel. Nah, terus yang color wheel transisi itu ada di ungu sama hijau gitu. Yang bisa jadi kalau ini kan udah pasti cool kan gitu. Terus ini juga udah pasti warm gitu ya. Nah, di sini tuh masih si violet nih ungu purple ya bisa transisi ya dia bisa ungu warm sama ungu cool gitu ya. Jadi dia bisa amfibi amfibi di dua alam gitu. Begitu juga yang hijau gitu. Nah, terus oke ini untuk tools ini terus tools apa lagi ya? Hmm, apa lagi? Nah, lasso tuh nah yang CSP eksklusif tuh ini Lasso Fill.
Jadi sekali lasso langsung ngefill gitu ya. Tuh, nggak usah di apa di lasso dulu. Gua nggak tahu Photoshop sekarang ada gak sih lasso fill gitu. Ya, nah, harus di fill dulu gini kan. Nah kalau lasso fill dia langsung. Habis itu ini Magic of CSP ya. Apa yang gambarnya bukan tai, es krim, es krim. Es krim, es krim apa pink gitu ya. Nah bisa gini nih. Nah habis itu gua bakal bikin ini reference layer ya. Reference layer di sini nih. Ya, reference layer. Pluk. Terus gue pakai si tai nih ya, apa? Tai pink nih. Terus gue pilih warna misalnya merah nih. Nah, langsung keisi magic, magic gitu ya. Nah, ini yang salah satu gue suka dari CSP juga tuh ya. Nah, tapi ingat harus di reference layer ya. Dan settingnya tuh sebenarnya di sini tuh ya. Nah, ini ada all layer, reference layer, selected layer sama. Nah, kalau yang Photoshop biasanya kan adanya di all layer saja kan gitu. Nah, CSP nggak gitu cara mainnya. Habis itu juga color pick. Color pick tuh misalnya nih, si ini gua kasih multiply nih. Gua kasih multiply. Nah, gua kasih dia. Nah, dia jadi shadow kan tuh ya. Nah, ini kalau gue pick warna apa on screen-nya kan dia bakal bakal ini kan tuh, bukan bukan yang kayak gini kan. Tapi kalau gue pakai settingan eyedropper yang lain nih perhatiin ya di sini. Tuh, gue pilih yang current layer bukan yang image gitu. Gue bisa ngambil di sini color pick. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya gue ngambil ini warna hijau. Terus kalau gue on screen kan dapetnya yang tadi tuh. Nah, kalau gue pakai yang ini nih, current layer, ini yang gue aktifin ini ya. Nah, gue bakal dapetnya merah tuh ya. Nah, jadi itu gue nggak perlu turn off multiply-nya dulu, terus baru apa cari warna aslinya gitu. Nah, ini sangat membantu sekali gitu. Terus kalau select layer ada nih optionnya ya, select layer. Jadi ini layer yang mana sih? Kan gue main workflow-nya banyak banget layer ya, kayak 200 300 gitu ya. Nah, gue nggak pernah kesulitan cari layer karena tinggal select layer aja gitu. Dan manajemen layer gue juga rapi kan. Gue folder-folder gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Zoom in, zoom out. Pikir dulu. Nah, ini brush-brush yang tadi ya. Nah, ini buat bikin laut. Nah, kayak gitu. Terus brush sih sebenarnya nggak usah pusing. Ntar, mikir dulu. Oke, ketemu nih, ketemu. Nah, di sini ada namanya correction layer. Correction layer tuh buat ini ya, kontrol eh, apapun gitu ya. Jadi instead of yang diedit langsung di layernya, ini tuh dia bikin layer sendiri yang, nah, bikin layer individual sendiri tuh ya. Nah, di sini tuh. Nah, bisa gradient map. Tapi yang biasa gue sering pakai gradient map sering sih. Misalnya level correction gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang gue biasa buat ngecek value nih pakai posterize. Itu di video yang lalu gue udah pernah ceritain nih. Tuh, cek cek apa notannya gitu. Habis itu ini correction layers kepake. Nah, ini magicnya lagi nih. It's magic lagi nih. Di CSP Krita juga ada sih ya. Kalau Photoshop gue nggak tahu ya. Nah, nah kayak gini kan apa perspektif luar. Nanti gue bikin video dedicated lah buat ini ya. Gue catat. Nah, ini perspektif luar. Jadi ini selama gue aktifin ya. Nah, ini kalau mau di nonaktif tapi masih visible itu di ini nih. Dipencet ininya sampai nanti garisnya hijau. Nah, kalau garisnya hijau berarti dia nonaktif tuh ya. Nah, pencet yang ininya nih. Tuh, berarti dia nonaktif. Nah, ini bisa pakai 3 ya. Tapi kalau yang CSP 4 kayaknya bisa sampai 5 ya. Gitu. Jadi fish eye gitu. Tapi sih gue nggak penting ya fish eye gitu. Nggak terlalu gue pakai ya. Tuh, fish eye jadi ininya ngelengkung tuh ya. Nah, gue sih nggak ada ketertarikan ya buat belajar gini ya. Nah, tuh ya. Garisnya lengkung guys.
Oh ya, fish eye. Nah, gua nggak pakai. Biasa gua pakai 1 point, 2 point, 3 point aja sih, gitu. Nah, ini gua nyalain dulu, dia jadi ungu kan kalau diaktif. Terus gua bikin layer. Nah, dia bakal ngikutin nih. Wih, garis gue lurus banget coy, gitu kan. Nah, tuh. Ini sangat efektif kalau bikin gedong-gedong ya, gitu. Nah, ini tapi cara pakainya ya belajar perspektif dulu. Nggak susah kok belajar perspektif kok. Nah, Z nggak aku kontrol ya. Lah 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 lah. Oh gini nih. Oh ya. Nah, jadi gila, lurus banget garis gue coy gitu kan. Dan ini perspektif lurus. Nah, caranya nanti gue bikin dedicated video sendiri aja ya, gitu. Terus apa lagi ya? Ntar cari dulu. Nah, animation sih gue nggak pakai karena gue nggak animasi. Terus ini, nah ini kalau mau bikin aset di sini. Nah, oh ya, aset tuh gue di sini nih. Nah, ini yang gue kumpulin. Nah, ini nih. Ah, untung buka aset nih. Di CSP yang paling OP adalah fitur 3D-nya. Itu terlalu enak ya. Gitu. Nah, 3D-nya gue bisa ganti angle-nya. Tuh ya. Bisa ganti angle-nya, bisa ganti. Oh. Nah, awal-awal akan susah memang kontrol ini gitu. Cuma dibiasain aja. Ini tuh buat ngontrol ini, terus ini buat ngontrol kameranya ya kayak gitu. Nggak susah kok. Aman, aman. Nah, terus habis itu juga bisa ganti cahayanya ya, cahayanya. Ganti cahaya tuh di sini tuh ya. Tapi ini cahaya dari CSP kurang bisa dipercaya ya, gitu. Yang bisa dipercaya kayaknya Blender ya, tapi Blender perlu perlu belajar sendiri lagi gitu ya. Nah, tuh. Ini buat referensi starter aja, tapi untuk realnya mending cari foto atau pakai software 3D yang lebih proper gitu. Nah, kayak gitu cahaya, intensitas juga bisa diatur gitu ya. Oh, oh, ambient light. Kalau ambient yang light-nya gua ganti. Nah, kayak gitu kan. Udah jadi mood. Ya. Nah, ini gua ubah misalnya jadi kuning. Nah, lumayan ini buat starter ya. Karena makainya gampang karena di dalam softwarenya kan. Oh. Nah, ini kalau mau buat cerita horor kan. Pada suatu hari. Ya, jadi horor ya. Kayak gitu. Nah, mau baikin. Nah, kayak gini. Terus juga bisa diedit fiturnya. Ya. Gue nggak tahu ini di aset gratis atau bayar ya. Gitu. Coba cari aja deh. Head. Nah, di sini kan. Head 3D. Kok kayak sih? Head. Nah, di sini ya. Gue lupa kodenya yang mana ya. Oh, ini ada juga. Ini free nih tuh ya. 3D Mail Head. Nah, silakan di-download aja. Terus ini juga bisa lu ganti fiturnya dia jadi, nah, jadi lebih moe, lebih bocil atau bocil tua. Ini keren keren ini. Ini salah satu fitur. Atau pakai yang default. Yang default juga ada. Defaultnya yang kayak gini nih. Oh, oke. Tapi jangan lu trace mentah-mentah aja ya. Belajar anatomi lah ya gitu. Jadi lu bisa ngeditnya lebih lebih bener karena kalau cuma nge-trace ini doang kocak hasilnya ya gitu. Terus kalau ngepose sih gerakin 3D-nya lebih lama ya daripada digambar langsung ya. Jadi gue biasanya cari template nih ya. Terus nanti gue geser-geser secukupnya aja. Kalau geser dari awal tuh susah ya, kayak gitu. Nah kayak gini, ini gue starter. Tapi sekarang gue udah jarang pakai ini. Ya. Paling buat ngecek angle aja gitu.
Gue sekarang pakai foto aja sih, foto lebih lebih enak gitu. Nah, terus ada fitur apa lagi? Colorize gue nggak pernah pakai soalnya jelek ini. Terus, nah ini preference kalau lu mau ganti apa spek ya. Apa mau pakai berapa ininya? RAM-nya gitu. Terus gua RAM pakai berapa ya? 16 giga RAM gua 16 giga. Terus ini kalau mau correction, nah di sini udah ada chroma ya. Kalau yang 4 ya. Gua kan versi 2 ya. CSP 2. Terus di sini udah ya. Sederhana. Terus ini gua lock ya. Jadi nggak biar nggak sengaja kegeser. Nah, udah gue pakai itu aja ya. Ah, terus ada oh iya, symmetrical ruler ya. Nah, ini symmetrical ruler. Nah, misalnya gue bikin 12 ya. Nah, ini biasa kalau mau bikin pattern, gue bikin di sini dulu nih. Nah, amazing. Nah, ya. Nah, habis itu patternnya nanti gue Ctrl T ya, gue transform terus. Nah, udah dimasukin ke bajunya deh. Nah, habis itu tarik-tarik aja deh di warp. Dia jadi banyak ya. Shhh. Nah, kayak gini tuh. Ya. Jadi kalau bikin pattern, digambar di luar aja guys. Gambar flat aja, jangan langsung digambar di dalam. Susah ngeditnya. Kecuali pattern-pattern yang sederhana ya. Ya. Apa lagi ya? Ini lock, draft layer sih gue nggak pernah pakai. Eh, ya udah ya. Ya segitu aja. Tools yang gue pakai. Nggak banyak kan. Dan nggak semuanya juga kan. Nah, 3D tuh ini ya. 3D tuh gue lupa lagi caranya. Nanti deh di record video aja tuh. Nah, ya, yang paling enak di CSP sebenarnya bisa 3D-nya itu sih. Yang gokil ya. Nah tuh. Ya, berapa menit nih? Anjir, 22 menit. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Semoga ada sesuatu yang baru yang bisa gue bagiin ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.